Selamat datang di Mong Z. Nah, kali ini saya akan memberikan cara ya untuk merubah microSD menjadi penyimpanan internal untuk HP Poco ya, Pocophone apa Pocophone ya pokoknya gitu ya. Nah, cara ini juga bisa dipakai untuk HP Xiaomi atau Redmi ya, karena sistemnya sama kan, sama-sama pakai MIUI. Nah, saya nggak tahu ya hasil akhirnya dengan hasil di HP saya ini, hasil akhirnya bakalan sama atau enggak. Nanti kalian bisa coba sendiri ya di HP masing-masing. Sebenarnya ini cara kedua ya, karena saya sudah membuat caranya ya di video sebelumnya. Mungkin kalian yang belum nonton bisa nonton dulu ya. Soalnya di video ini ya saya tidak akan memberikan secara detail lagi ya. Nanti mungkin agak skill saja ngasih taunya ya. Nah, untuk pertama ya yang kita akan siapkan untuk merubah microSD ini menjadi penyimpanan internal ya. Kalian bisa siapkan microSD-nya tentu saja. Untuk microSD-nya minimal itu harus kelas 10 ya. Itu kalian bisa cek aja di memorinya ya. Ada 10-nya dilingkarin, itu berarti kelas 10 ya. Yang bagus sih ya kalau kalian punya microSD yang A1 ya, A1 atau A2. Nah, untuk A2-nya saya juga pernah review ya. A2-nya itu edisi gaming ya. Kalau kalian yang mau beli A2 biasa juga nggak apa-apa. Untuk yang mau beli microSD A2 atau A1 atau yang kelas 10, kalian kalau belum punya ya bisa cek linknya di deskripsi ya. Bukan sponsor ya. Oke, nah jika sudah microSD-nya sudah siap ya, kemudian kalau kalian menggunakan microSD yang lama ya, di backup dulu atau dipindahkan dulu ya ke penyimpanan lain, misalkan ke laptop, ke HP yang lain, karena microSD-nya kita akan format beberapa kali gitu ya. Jadi jangan nanya lagi ya kayak di video sebelumnya, bagaimana cara ngembaliin filenya gitu ya. Ini udah di format microSD-nya ya nggak bisa dikembalin lagi gitu ya. Jangan sampai ada komen kayak gitu lagi. Oke, kalau sudah di backup, kemudian kita masuk ke caranya. Ya, untuk caranya ini saya menggunakan bantuan laptop ya, laptop atau PC. Nah, kalau kalian nggak punya PC atau laptop itu mungkin bisa pakai microSD baru ya, atau microSD yang belum pernah dicolokin di mana-mana gitu ya. Ya, kalau nggak bisa berarti kalian harus pakai PC atau laptop gitu ya. Nah, sekarang ini saya mau nunjukin HP yang saya akan pakai untuk berubah microSD menjadi penyimpanan internal ya. Nah, di sini saya menggunakan HP Poco ya, yang pernah saya review juga. Mungkin kalau kalian mau cek ya hasil gamenya kayak gimana, bisa cek di deskripsi ya untuk videonya. Ini saya menggunakan HP Poco ya, Poco M3 Pro 5G ya, dan MIUI-nya juga MIUI yang terbaru ya. Ini MIUI 13 atau MIUI 0.2 ya. Nah, di sini untuk penyimpanannya masih lega karena ini baru aja saya riset. Untuk microSD-nya ya, di sini saya pakai yang biasa aja, yang kelas 10. Untuk microSD mereknya ini saya pakai SanDisk. Kalau SanDisk saya langganan ya untuk microSD ya. Kalau kalian yang mau beli bisa cek linknya di deskripsi ya. Oke, sekarang ini saya akan keluarkan dulu memorinya. Nah, ini saya juga memorinya sudah kosong, tidak ada isinya. Oke, di sini saya menggunakan bantuan laptop ya, laptop atau PC. Nah, untuk menyambungkan microSD-nya ke PC atau ke laptop, kalian bisa pakai card reader ya, card reader. Kalian bisa beli di online ya. Kalau untuk laptop ini kebetulan saya ada slotnya, jadi tinggal dimasukin. Oke, sudah masuk. Oke, dia langsung buka Explorer. Nah, oke, ini sudah kebaca ya. Ini tuh kapasitasnya 30 GB ya. Ini sudah kosong. Sudah tidak ada file yang pentingnya. Oke, nah sekarang kita akan menghapus formatnya ya. Nanti jadi pas masukin di HP dia akan mungkin menanyakan format microSD-nya gitu ya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Caranya di sini kalian bisa ke PC sini, kemudian klik kanan,
Kemudian kalian klik more option ya yang pakai Windows 11. Kemudian di sini ada manage. Oke. Kemudian kalian ke disk ini ya. Nah, di disk ini ada daftar disknya ya. Untuk micro SD di sini di disk 2 ya. Mungkin di PC atau laptop kalian itu berbeda ya, tergantung kalian nyolokin flash disk atau enggak ya. Ini kebetulan saya nggak nyolokin apa-apa, yang kecolok hanya si micro SD-nya aja. Jadi masuk disk 2. Nah, ini kita klik kanan ya di micro SD-nya, jangan salah pilih ya. Nah, sini ada yang namanya delete volume. Kalian klik. Nah, di sini juga ada keterangannya lagi. Ya, semua datanya dia akan hilang, jadi tidak bisa dikembalikan lagi. Pastikan harus di-backup dulu kalau ada data-data yang penting gitu ya. Kemudian yes. Nah, kalau sudah hitam gini berarti tandanya formatnya sudah hilang ya. Kalau kita cek di Explorer lagi, yap, ini mana refresh. Yap, ini sudah nggak kebaca lagi micro SD-nya, tapi di Windows ini kebaca ya. Dia bukan berarti rusak. Nah, ini kita reject. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke HP ya. Nanti akan ada notifikasi ya. Oke, ini sudah saya masukkan. Kemudian kalian bisa cek notifikasinya. Nah, di sini ada notifikasi kartu SD SanDisk tidak didukung. Kemudian kalian tekan. Nah, kemudian kalian tekan batal. Oke, nah akan muncul seperti ini ya. Tujuan kita menghapus formatnya ini memancing si sistem membuka tampilan ini gitu ya. Nah, mungkin kalian yang ada cara lain untuk menampilkan seperti ini ya, kalian bisa pakai gitu ya. Ya, biasanya tuh micro SD yang baru ya, biasanya kalau pertama kali dimasukin di perangkat gitu ya, di perangkat HP ya kayak gini biasanya tampilannya. Nanyain untuk dipakai apa gitu ya micro SD-nya, untuk penyimpanan tambahan atau menjadi portable ya. Kalau portable ya jadi micro SD biasa gitu ya, yang bisa dipakai di mana aja. Nah, kalian bisa pilih penyimpanan ponsel. Nah, untuk penyimpanan ponsel ini untuk micro SD-nya tidak akan bisa dipakai di mana-mana gitu ya. Hanya bisa dipakai di perangkat ini aja. Kemudian kita tekan penyimpanan ponsel untuk memformat si micro SD ini menjadi penyimpanan internal ya. Oke, ini kita format. Oke, di sini kita suruh mindahin konten ke kartu SD ya. Konten yang akan dipindahkan ini 5 MB ya, dari penyimpanan ponsel. Penyimpanan ponsel itu maksudnya dari internal gitu ya. Data-data yang ada di internal HP itu akan dipindahkan ke kartu SD ya, karena si penyimpanan internal ini tidak akan bisa dipakai untuk menyimpan berkas gitu ya, kayak menyimpan foto, video gitu ya, nggak bisa. Hanya bisa dipakai untuk aplikasi aja ya. Di video sebelumnya atau di video yang pertama itu ada yang komen juga. Nah, masalah di sini nggak bisa dipencet pindahkan konten ya. Kenapa? Karena mungkin sistem UI-nya itu nggak ada gitu ya. Maksudnya nggak ada fiturnya ya untuk pindahin kontennya ya. Nah, nanti kalian kalau yang nggak bisa pindahkan nanti ya. Nanti biasanya itu berkas yang ada di internal itu masih ada gitu ya. Jadi kalian bisa pindahkan dulu semuanya.
yang ada di internal ya, soalnya nanti nggak bakal bisa dipindahin lagi ya, pindahan manual jadinya gitu ya. Nah ini saya akan pencet pindahkan konten. Nah kalau di size ini bisa dipencet, oke, cuma 5 MB, oke, kartu SD siap. Nah oke, tekan selesai. Yap, proses micro SD menjadi penyimpanan internal sudah berhasil ya. Nah di sini kita cek di setelan atau di setting tentang ponsel. Oke, nah di sini juga ada yang komen di video sebelumnya, kenapa penyimpanan internal penyimpanan yang ada di sini tertulis 32 ya. Kemarin juga ada yang komen, kenapa HP saya aslinya itu 64 GB kok terbacanya hanya 32 GB ya. Jadi ada penurunan ya, karena yang terbaca di sini itu penyimpanan dari micro SD-nya gitu ya. Jadi micro SD-nya itu akan naik ke atas ya, menggantikan si penyimpanan internal yang ada di HP gitu ya. Nah kalau kita pencet, oke, nah di sini juga ada yang bermasalah juga ya, dia tuh nggak bisa dipencet ruang penyimpanan, dia selalu for close ya. Lagi-lagi karena MIUI-nya ya, MIUI-nya yang nggak ada fiturnya ya. Oke, sekarang kita akan coba download aplikasi dari Play Store ya. Ini saya akan hubungkan dulu ke WiFi, terus login akun Google-nya. Oke, ya ini saya sudah connect ke WiFi dan login akun Google ya. Kemudian kita cek File Explorer ya, install, kemudian kita download Genshin ya. Ya, kemarin juga ada yang nanya ya, kalau kita download data game dia akan masuk kemana ya? Akan masuk ke microSD atau internal ya. Nah untuk itu saya juga nggak tahu ya, beda sistem UI, beda juga ininya gitu ya. Kalau di HP saya ini dia akan masuk ke microSD ya. Kalau waktu itu ya, waktu yang pas cara pertama, kalau kita download game, kalau nggak salah dia tetap masuk ke penyimpanan internal ya. Nah, kalau kita pindahkan APK-nya ke microSD, baru dia pindah juga datanya gitu ya. Jadi setiap HP, setiap MIUI ya, versi MIUI dia akan beda-beda. Nah nanti kalian bisa coba sendiri aja. Ini saya akan download Genshin Impact. Nah kalian bisa download Genshin Impact full data. Kalau kalian mungkin bermasalah ya pas download datanya di game, error atau mungkin speednya lagi pelan ya, kalian bisa cek web kami gitu ya, di blog Diamond Z di deskripsi ya. Kalau kalian mau langsung kunjungi ya, di situ kalian bisa download berbagai macam game plus data lengkapnya ya. Jadi kalian pas di in game nggak perlu download datanya lagi ya. Di situ banyak game, ada Genshin Impact juga ya, ada Honkai Impact, Mobile Legend, Arena of Valor, terus PUBG, Free Fire, Call of Duty Mobile dan lainnya ya. Semua juga full dengan datanya ya, data lengkapnya dan selalu update gitu ya. Ini sudah selesai di downloadnya. Kemudian kita cek di ini CX File Explorer. Berikutnya akses. Nah untuk di Explorer ini kebacanya hanya micro SD-nya aja ya, 32 GB ya. Nah untuk internalnya seperti sudah saya kasih tahu yang tadi ya di awal, dia hanya bisa untuk aplikasi aja ya, si penyimpanan internalnya. Kalau kalian mau nyimpan foto-foto atau video atau yang lain ya, di penyimpanan micro SD-nya gitu ya. Nah ini kalian bisa nyimpan apapun di sini ya. Sekarang kita cek
Oh ya, sebelum kita ke situ, sekarang kita cek ya, apakah data game ini Genshin akan masuk ke mana gitu ya. Kita akan download di in-game. Ya, kalau di HP saya ini saya udah coba, dia masuk ke microSD langsung ya. Kecuali APK-nya ya. APK-nya dia masuk ke internal, tapi nanti kita bisa pindahkan ya. Cara pindahkannya gimana? Ya nanti saya akan kasih tahu. Login. Oke, ini sudah proses download ya. Oke, ini speednya lagi bagus. Oke, biarin kita diamkan sampai 100-an ya, biar kelihatan ukuran size-nya. Oke, masuk 100 MB. Oke, 150. Oke, kita cek, kita tutup, close aja semua. Oke, kita cek lagi di file explorer. Oke, kita cek untuk Genshin Impact nih dah. Genshin Impact size-nya berapa? Size-nya 237. Oke. Berarti ini sudah ada di penyimpanan microSD ya. Tandanya juga di sini sudah ada ya, nih. Di atas sini di sebelah gambar rumah ya. Kalian bisa lihat di situ logonya, itu logo microSD ya. Sekarang kita akan coba pindahkan si Genshin Impact ini ya, APK-nya ke microSD ya. Caranya kalian bisa buka setelan HP-nya tentang ponsel, kemudian kalian tekan ini versi MIUI sampai 4 kali gitu ya, atau sampai muncul tidak perlu ya. Ini sudah menjadi developer, kemudian balik, kemudian ke setelan tambahan, kemudian di opsi pengembang. Nah, di opsi pengembang kalian scroll paling bawah, kemudian matikan optimalisasi MIUI. Nah, tapi di sini kok nggak ada ya? Mana optimalisasi MIUI-nya? Nah, itu disembunyikan oleh sistemnya ya, sistem MIUI. Oke, nggak tahu saya kenapa harus disembunyikan ya, tapi kalian bisa timbulkan dengan cara tekan ini reset nilai ke default sampai beberapa kali. Nah, dia muncul kan ya. Kalian matikan. Oke, maaf ya kalau misalkan kalian mendengar suara kendaraan, kendaraan motor ya. Oke, ini kalian terima. Nah, ini sudah mati. Kemudian kalian ke home, kemudian ke sini info. Nah, dia akan berubah seperti ini ya. Untuk info aplikasinya berubah, kecuali kalian melihatnya dari sini. Misalkan nah ya, tampilannya beda ya. Yang ini tampilan MIUI banget. Di sini kebaca ya, ada di penyimpanan internal. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita bisa ganti ya, kita ganti. Coba kita ganti ke kartu SanDisk. Pindahkan. Ruangan tidak cukup. Oke. Kalau nggak cukup gini, coba kita pindahin ini. CX File Explorer. Oke, di sini nggak ada ya. Oke. Kalau begini, kita masuk lagi ke setelan Android-nya. Masuk ke yang tadi, opsi pengembang. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya ini deh. Mana ya? Nah, ini izinkan aplikasi untuk ditulis. Ya, ini ditulis harusnya. Nih. Oke. Nah,
kemudian balik lagi, hapus semuanya, kemudian kita cek. Nah, di sini sudah ada tombol gantinya ya. Oke, kita ganti kartu SD. Oke, ternyata bisa. Oke. Yap. Sekarang kita cek lagi apakah dia sudah pindah. Oh iya, sudah di eksternal ya. Oke. Nah, kenapa Genshin itu nggak bisa dipindahin? Kemungkinan emang aplikasinya sendiri nggak membolehkan gitu ya. Walaupun si Androidnya itu bisa, gitu ya. Si Androidnya bisa tapi aplikasinya nggak bisa gitu ya, nggak boleh gitu. Nah, sama kayak di video sebelumnya, waktu itu saya sempat nyoba juga kalau nggak salah ya, apa masuk video apa saya cut gitu ya. Itu saya nyoba di Genshin bisa dipindahin, tapi hasilnya dia di awal doang langsung ketutup sendiri gitu ya, langsung mental gamenya. Kalau di internal naruhnya dia bisa jalan lancar gitu ya, sampai masuk ke login ya. Tapi ini nggak bisa ya, emang berarti udah sistem di Genshin-nya itu udah berubah. Oke, sudah bisa. Oke ya. Berarti untuk data ya, yang kemarin nanya data masuk kemana? Kalau di HP saya ini masuk langsung ke penyimpanan micro SD-nya gitu ya. Kalau kita mau lepas SIM, mau ganti SIM, itu HP-nya gimana? Bisa langsung kita lepas atau kita matikan? Ya sebaiknya dimatiin ya, karena kan si micro SD ini kan menjadi internal ya, menjadi penyimpanan utama semua data-data aplikasi. Dia nyimpennya di micro SD gitu ya. Jadi dia harus dimatikan dulu, disarankan dimatikan dulu. Kalau nggak dimatikan, saya pernah nyoba, dia akan merefresh, dia akan mati HP-nya, nggak mati total, dia masuk ke lock screen sih, kayak nge-refresh gitu. Ya bagusnya sih dimatikan dulu gitu, baru dilepas biar nggak ada lost data gitu ya, biar nggak ada yang data hilang, dan juga micro SD-nya biar awet juga gitu. Bertanya ya, download sama uploadnya katanya nggak bisa gitu ya, jadi kayak nggak kebaca gitu ya penyimpanannya. Oke, di sini saya akan coba untuk mendownload ya. Oke, saya akan download Genshin Impact ya dari sini ya. Oke, nah ini Google Drive-nya. Kemudian ini saya akan download data Genshin Impact. Oke, kita download. Yap, detail. Oke, bisa ya. Oke, nah coba kita cek di Explorer. Unggah, nggak ada. Ya kalau Chrome oke, karena mungkin lagi proses ya, jadi nggak bisa ngeliat filenya. Yang jelas dia bisa gitu ya. Oke, ini bisa jalan ya. Nah kemudian kalau untuk upload gimana? Untuk upload bisa juga. Nah, coba kita pakai akan Google Drive lagi. Coba kita akan upload. Kita upload. Oke. Nah, di sini kalian bisa tekan ini, pilih ini. Nah, di sini kebacanya kartu ya, kartu SD SanDisk. SanDisk itu mereknya. Nah, ini kita upload. Izinkan. Oke, bisa ya. Oke, jadi untuk upload downloadnya bisa ya. Oh ya, saya lupa ngasih tahu ini ya. Mungkin jawaban saya ini enggak 100% ya. Lagi-lagi beda merek, seri, sama MIUI-nya juga beda juga ininya ya, keberhasilannya gitu ya.
Oke, kalau saya di sini bisa gitu ya, upload sama downloadnya dia bisa kebaca semua. Bagaimana ya kalau si microSD ini di format di HP lain ya. Jadi ceritanya ini kita mau normalin lagi ya. Normalin lagi si HP ini. Kalau kita normalin lagi HP-nya, kita harus normalin keduanya, HP-nya sama si microSD-nya. Nah, untuk microSD-nya format di HP lain sudah saya coba bisa gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke normalin HP-nya. Oke, untuk normalin lagi ya, sama kayak di video sebelumnya. Jadi kalian harus lepas paksa ya, nggak perlu dimatiin HP-nya, lepas paksa aja. Oke, lepas paksa. Nah, di video ini, oke, nah dia refresh. Nah, yang maksud saya kayak gini nih, dia nge-refresh langsung masuk ke lock screen ya, karena dia ada yang berjalan gitu ya. Di microSD ini ada yang berjalan. Jadi kalau dia dilepas dia akan nge-refresh masuk ke lock screen. Kita cek notifikasi. Nah, ada notifikasi tidak ada kartu SanDisk ya. SanDisk ini mereknya. Mungkin kalau kalian pakai merek lain akan berbeda namanya. Oke, nah di sini kalian bisa tekan notifikasinya ya, yang tidak ada kartu SanDisk. Batasnya sampai tidak ada kartu SD ya. Kalian tekan, kemudian di situ ada tombol lupakan ya. Tapi beda hal dengan HP saya ini. Ya, kalau saya tekan langsung foreclose atau mental atau ya apapun itu namanya, nggak bisa dibuka. Oke, solusinya gimana? Solusinya sama kayak di video sebelumnya ya. Kalau di video sebelumnya kan notifikasinya dihilangkan. Kalau dihilangkan dia nggak akan muncul lagi nih notifikasinya ya. Walaupun kalian masukin microSD-nya kemudian keluarin lagi, nggak bakalan muncul lagi. Ini notifikasinya hanya muncul sekali gitu ya. Nah, kalau masalah seperti ini nggak bisa dibuka atau notifikasinya hilang seperti ini, ya mau nggak mau HP kalian harus di reset pabrik ya. HP ini sudah 3 kali ya untuk ngetes cara ini gitu ya. Untungnya caranya berhasil ya. Ya 3 kali sama ini gitu ya. Nah, ini nih set ulang pabrik gitu ya. Nah, ini kalian set ulang gitu ya. Ya, jadi ya itu dia. Versi MIUI-nya beda, HP-nya beda. Ya, cara ngembaliinnya juga beda gitu. Jadi ya seperti itu, harus nggak mau harus di reset ya, gitu ya. Oke, ini saya akan set ulang ke pabrik gitu. Kemudian microSD-nya saya akan dari PC aja, karena HP-nya sebenarnya saya mau kasih lihat format di HP lain ya, karena HP-nya lagi dipakai. Jadi saya pakai laptop aja untuk kembaliinnya ya. Untuk kembaliannya ya, kalian bisa cek di video sebelumnya aja. Untuk yang pakai PC gimana caranya. Oke, ini sudah normal lagi HP-nya ya, dan sudah kebaca di laptopnya. Oke, nah kalau kita cek di ruangan penyimpanan ini ya sudah kebaca, tapi microSD-nya belum saya masukin ya. Oke, dia sudah normal lagi ya. Saya akan coba untuk masukkan microSD-nya ya. Nah, ini sudah saya masukkan kartu SanDisk ya, kartu SD SanDisk. Dan kalau kita cek di laptop ini sudah kebaca ya, dua-duanya ada internal sama ada si microSD ya. Nah, microSD-nya ini sudah saya normalin. Oke. Kalau kita cek di Explorer, Oke, ini kebaca ya untuk dua-duanya, internalnya. Oke, ini saya masukin microSD lama saya. Nah, ini yang edisi gaming, sebenarnya sama aja ya. Yang edisi microSD A2 yang gaming sama yang
biasa, sama aja sebenarnya. Cuma itu mah ada collab sama game aja ya, dapat ada bonus gitu ya. Tapi untuk microSD-nya dia sama aja gitu ya. Jadi itu dia untuk cara untuk mengubah microSD menjadi penyimpanan internal di HP Poco ya. Nah, cara ini juga bisa dipakai di HP lain ya, seperti di HP Xiaomi atau Redmi. Seperti biasa, kalau ada yang tanya-tanya masih kebingungan atau apapun, bisa komen aja di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya sebelum kalian tanya-tanya ya. Dan tunggu video lainnya dari YouTube channel Demon Z.